Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, sebenarnya sudah tidak heran lagi ya kalau Gibran itu sering gak nyambung gitu ya. Ditanya ini jawabnya ini gitu. Karena sudah beberapa kali itu terjadi gitu. Nah, mungkin inilah salah satu yang membuat Gibran akhirnya tidak mau kalau diundang di kampus. Tapi kemarin beliau datang loh ke kampus ya dan ditanya oleh mahasiswi. Tapi jawabannya ini loh, gak ada. Akhirnya ini video viral ya dan ya dikomentari oleh netizen gitu. Nah, kali ini kita akan membahas itu ya. Tapi coba kita lihat sebelum-sebelumnya juga ya. Ketika ditanya soal 19 juta lapangan pekerjaan, Gibran juga nggak nyambung jawabannya. Terus ditanya juga soal bayi lobster yang sering diambilin orang gitu. Itu juga tidak nyambung jawabannya. Jadi ya tidak hanya sekali dua kali tapi ini sering kali. Makanya banyak netizen yang akhirnya menganggap gimana ya, kok bisa seorang wakil presiden tapi kapasitasnya tidak sesuai gitu loh. Nah, terus juga teman-teman semua, kemarin itu dibahas juga oleh Pak Hersubeno Point ya di channelnya gitu mengenai Gibran tidak maksud dengan arti kata membantu dan juga pembantu gitu. Membedakan dua kata itu seperti tidak maksud gitu. Kan ini juga aneh gitu ya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Pertanyaan saya, Pak Wapres. Saya bukan Mas Wapres Gibran, Mbak. Itu Mas Wapres Gibran. Oke guys, sekarang kita saksikan dialog antara mahasiswi dengan Mas Wapres Gibran. Oke Mbak, silakan bertanya. Berbicara mengenai digitalisasi dan AI. Tadi Bapak sempat juga mention bahwa Indonesia ini sebagai negara berkembang, kita memang dilihatnya sebagai market. Nah, kebetulan dari program Bapak mengenai digital talent, itu kan kita pasti melahirkan talenta-talenta yang melek AI dan digital. Dan Indonesia ini menjadi market pasar global untuk AI sudah masuk beberapa. Ada seperti Microsoft, Nvidia, kemudian Google. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia. Sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Oke guys, sekarang kita saksikan jawaban dari Mas Wapres Gibran. Oke, Charlo, jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi, masa depan juga. Ini katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak. Untuk kultur jaringan. Oh iya? Itu apa? Lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia pada puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh ya, Oh, mantap. Tahun ini ada yang berangkat lagi Bu Rektor? Tahun ini? Iya, tiap tahun ada. Tiap tahun ada? Mereka mencari kompetisi dunia dan Iya. kita buat squad khusus untuk mengikuti kompetisi Oke. internasional. Saya kira kita harus apresiasi UKSW ya, karena sudah secara konsisten mengirim Ya. mahasiswanya ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Ya ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor Gua kasihan loh sama rektornya. Ngelihat bawah sambil merenung itu, bingung juga kayaknya. Ya, teman-teman, itulah tadi ya mengenai jawaban Wapres Gibran ketika seorang mahasiswi menanyakan kepada Wapres Gibran ya bagaimana dengan ya cara Wapres Gibran ke depan ya. Nah, bongkar janji 19 juta lapangan kerja dan jawaban telak untuk para pengkritik. Nah, memang teman-teman setiap kali ya Wapres Gibran ditanya sesuatu, maka seakan-akan para netizen ini sulit untuk ya mencerna tentang jawaban Wapres Gibran, sehingga ya selalu viral terus jawaban-jawabannya dan terjadi pro dan kontra. Tentu ada yang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Wapres Gibran dan ada juga yang tidak mengerti ya maksud dari apa yang disampaikan oleh Wapres Gibran. Nah, tentu bagaimana solusinya di situ?
ya adalah satu action, satu tindakan. Ya, kalau soal mengenai masalah 19 juta lapangan kerja, maka itu dibuat ya 19 juta lapangan kerja. Ya, teman-teman, Gibran akhirnya angkat suara bongkar janji 19 juta lapangan kerja dan jawaban telak untuk para pengkritik. Nah, kita melihat bagaimana jawaban Wapres Gibran, ya katanya di sini jawaban telak ya bagi para pengkritik yang mengenai 19 juta lapangan pekerjaan. Oke, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara secara lugas dan tanpa tedeng aling-aling dalam sebuah wawancara eksklusif bersama pemimpin redaksi SCTV Retno Dinasti. Di tengah derasnya kritik, cemooh dan keraguan publik terhadap janji kampanye 19 juta lapangan pekerjaan, Gibran tampil lebih tegas, lebih tenang dan jauh lebih terarah. Ia tidak lagi sekadar menanggapi kritik tetapi membongkar roadmap pemerintah, menjawab langsung keraguan publik ya dengan data, konteks dan visi jangka panjang yang selama ini dianggap belum tersampaikan secara utuh. 19 juta lapangan kerja bukan slogan, Gibran klarifikasi dengan terang. Dalam perbincangan eksklusif itu, Gibran menekankan bahwa target 19 juta lapangan kerja bukan gimmick politik, melainkan proyek transformatif untuk mengubah struktur Indonesia, ekonomi Indonesia. Kalau kita ingin serap tenaga kerja masif, kita butuh industri, tapi juga SDM siap pakai. Maka pendidikan vokasi, kampus vokasi, dan pelatihan itu wajib. Tenaga kerja kita harus ketemu kualitas industri, jelas Gibran. Nah, ia menyebut bahwa problem utama bangsa bukan hanya soal jumlah lapangan kerja, tetapi ketidakpastian SDM, rendahnya skill, dan kesenjangan kualitas antara dunia pendidikan dan dunia industri. Gibran menilai kritik publik adalah hal wajar, tetapi ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya ruang untuk mengecam, melainkan ruang yang menilai hasil nyata. Pro kontra itu biasa, tapi hasil kerja di lapangan akan berbicara lebih keras daripada retorika. Kami tidak menjual angka tanpa perhitungan. Nah, dari industri tradisional ke green jobs, peta serapan tenaga kerja baru. Gibran menjelaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak lagi hanya bertumpu pada industri konvensional, tetapi juga green jobs, energi baru terbarukan, ekonomi digital, industri semikonduktor, green tech dan biotes, ekonomi syariah. Sektor-sektor ini menurutnya akan menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional 2025-2040. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi 4 aktor, pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, dan lembaga pendidikan vokasi atau kampus vokasi. Kalau hanya pemerintah yang jalan, itu tidak cukup, tegasnya. Dalam wawancara eksklusif bersama pemimpin redaksi Indosiar, ya, Gibran menyatakan bahwa target besar 19 juta lapangan pekerjaan yang disampaikan saat kampanye bukanlah slogan kosong, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang, sinergi, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Nah, menurut Gibran, inti dari rencana itu bukan sekadar angka, melainkan transformasi struktur ekonomi. Kalau kita ingin serap tenaga kerja masif, kita butuh industri tetapi juga SDM siap pakai. Makanya kami dorong pendidikan vokasi, kampus vokasi, pelatihan, supaya industri dan tenaga kerja bisa ketemu di level kualitas. Dia menegaskan bahwa kritik dan pertanyaan masyarakat adalah hal wajar dalam demokrasi dan pemerintah terbuka terhadap masukan selama itu konstruktif. Pro dan kontra itu adalah bagian dari demokrasi, tapi saya percaya kerja nyata
dan hasil di lapangan akan berbicara lebih keras daripada retorika. Kami tidak main angka saja. Kenyataan di lapangan dari pelatihan hingga green jobs. Gibran mengatakan bahwa selain industri tradisional, pemerintah kini juga giat mendorong green jobs dan sektor baru sebagai alternatif serapan tenaga kerja. Hal ini menurutnya relevan dengan transformasi ekonomi global dan kebutuhan lapangan kerja masa kini. Ia menekankan bahwa keberhasilan program serapan tenaga kerja juga tergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan pendidikan vokasional. Selain itu, pemerintah tetap menjalankan prioritas lain, penanganan stunting yang sudah menunjukkan penurunan prevalensi dan pembangunan SDM lewat program vokasi dan pendidikan kejuruan. Nah, Papua Pemda dan Ekonomi Lokal fokus pemerintah 2025-2026. Nah, teman-teman, tak hanya soal lapangan kerja, Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah terluar, terutama wilayah timur seperti Papua, yang menyampaikan bahwa pemerintah mengajak generasi muda, termasuk dari kelompok lintas agama, yang untuk aktif dalam proses pembangunan dan dialog kebangsaan sebagai bagian dari upaya membangun masa depan Papua yang inklusif.